Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak SD Muhammadiyah Karanganyar, Bapak Ibu, wali murid, pemirsa dan pendengar program Kultum dari SD Muhammadiyah Karanganyar, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan saat ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesempatan Ramadan tahun ini semakin bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, sebagaimana Allah kehendaki di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang intinya dari ayat tersebut, Allah menghendaki bahwa tujuan dari kita disyariatkannya puasa adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Bapak Ibu, jadi ukuran keberhasilan dari puasa adalah sejauh mana, seberapa meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati Allah, setiap Allah memerintahkan, setiap Allah berkehendak kepada umatnya, insya Allah Allah mempunyai tujuan yang terbaik bagi diri kita. Apakah rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa dan pergi haji bagi orang yang mampu, semua ada tujuan kebaikan-kebaikan yang apabila kita menjalaninya. Sebagaimana tadi di ayat 183 surat Al-Baqarah, di sana disebutkan tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa. Kemudian Allah memerintahkan kita bersyahadat, juga tujuannya agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat, menjadi seorang yang bertauhid yang kuat dengan mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang patut kita sembah. Dan Nabi Muhammad SAW kita yakini bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang wajib kita ikuti. Kemudian diperintahkannya salat, sebagaimana Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tujuan dari salat garis besarnya adalah bagaimana agar salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah anak-anak kalau ingin belajar, kalau mau belajar menjadi sholat yang baik, sholat yang khusyuk, insya Allah akhlak dan kepribadian anak-anak akan menjadi semakin baik. Karena Allah sudah menjanjikan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dari segala dosa dan khilaf,
segala kesalahan-kesalahan baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat wajib 1 hari 5 kali. Tentunya sholat harus didahului dengan berwudu untuk menjadi syarat sahnya sholat. Maka sholat tanpa wudu, maka sholatnya kurang baik, kurang sah. Maka harus dengan berwudu. Bagaimana berwudu dengan baik? Tentunya kita harus belajar. Anak-anak SD Mutu, SD Muhammadiyah 1 Karanganyar, alhamdulillah selalu diajari dengan belajar berwudu, belajar sholat dengan baik dan benar. Dalam rangka tadi agar sholatnya itu bisa membawa diri kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau kita bayangkan bahwa kita berwudu minimal 5 kali dalam 1 hari 1 malam, insya Allah badan kita tambah sehat, badan kita tambah segar, badan kita tambah kuat dengan berwudu, badan kita tambah bersih. Jadi ada sebuah hadis di sana disampaikan bahwa sholat dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita khilaf, ketika kita lupa, berbuat salah, berbuat dosa, dari waktu subuh sampai duhur, insya Allah dengan sholat duhur, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita akan dihapus oleh Allah. Dari duhur sampai asar dan seterusnya. Begitulah kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa, yang mau taat kepada Allah, sehingga Allah akan memudahkan segala urusan, akan memudahkan memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat, hamba-hambanya yang benar-benar ingin menghapus segala kesalahan dan dosa-dosanya. Bukan seberapa banyaknya ia berdosa, bukan seberapa lamanya ia menjadi seorang muslim, tapi seberapa baik amal ibadahnya. Tentunya di SD Muhammadiyah Karanganyar ini, ustadzah dan ustadzahnya pasti akan mengajari bagaimana berpuasa dengan baik, bagaimana berwudu dengan baik, bagaimana sholat dengan baik, yang itunya nanti akan membentuk kepribadian kita, membentuk kepribadian anak-anak untuk bekal kehidupan yang panjang. Tanpa sholat, tanpa puasa, kita akan menjadi orang yang rapuh, orang yang banyak menanggung dosa-dosa, karena ia tidak pernah berdoa, karena dia tidak pernah beristighfar, karena dia tidak pernah memohon ampunan kepada Allah. Bapak, Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, jadi sholat sendiri artinya berdoa. Rangkaian sholat dari kita niat, kemudian takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, semua itu berisi doa-doa. Maka sangat penting diajarkan kepada anak-anak dan Bapak Ibu sekalian untuk belajar berdoa, belajar sholat dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak jamaah rahimakumullah, demikian kultum yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita membawa berkah,
Ramadan kita meningkatkan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nasrum minallah fa fadlun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.